Assalamualaikum teman-teman. Kali ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad Faisal Nur Fikri. Hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Disebut jari-jari lingkaran terhadap suatu titik tertentu yang disebut pusat lingkaran. Lalu kita masuk ke sifat-sifat lingkaran. Ciri-cirinya yaitu hanya terdiri dari satu sisi, tidak mempunyai titik sudut, memiliki simetri lipat yang tidak terbatas, memiliki simetri putar yang tidak terbatas, jarak antara titik pusat dengan sisi manapun selalu sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsurnya yakni titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Lalu kita masuk ke dalam keliling dan luas lingkaran. Menentukan pendekatan pi menurut penelitian, nilai pi yang kita ketahui ialah suatu pendekatan yang didapatkan dengan keliling lingkaran per diameter sama dengan pi. Nah, selanjutnya keliling lingkaran per diameter sama dengan v. Keliling lingkaran sama dengan v kali diameter. Keliling sama dengan Vd, keliling sama dengan 2VR. Jadi luas lingkaran ialah luas sama dengan VR kuadrat atau luas sama dengan 1/4 Vd kuadrat. Lanjut kita masuk ke persamaan lingkaran. Terbagi menjadi dua, persamaan dasar lingkaran dan persamaan umum lingkaran. Nah, yang pertama itu ada namanya persamaan dasar lingkaran. Persamaan dasar lingkaran dibagi menjadi dua, dengan pusat 0,0 dan dengan pusat A, B. Nah teman-teman, kalian bisa lihat kalau persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 itu bisa memakai atau menerapkan teorema Pythagoras, yang dimana menghasilkan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, jadi persamaan lingkaran dengan pusat A, B apabila diketahui AB adalah titik pusat lingkaran, R adalah jari-jari, dan titik XY adalah titik pada lingkaran. Persamaan lingkarannya adalah X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke dalam materi lingkaran. Jadi contoh soal pertama, persamaan lingkaran pusat 0,0 atau 0,0 melalui titik negatif 3,5. Jadi rumusnya itu kalau misalnya kita mendapatkan soal seperti ini, tipsnya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi kita masukkan x-nya negatif 3 dan y-nya 5. Karena dia diminta dikuadratkan, maka kita kuadratkan menjadi 9 ditambah 25 sama dengan r kuadrat. Jadi r kuadrat itu sama dengan 34. Nah, selanjutnya contoh soal kedua, pusat lingkaran itu 10,-6 dan jari-jari 10. Jadi rumusnya x kurang a dalam kurung x kurang a kuadrat ditambah dalam kurung y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi x dikurang 10 kuadrat ditambah buka kurung y dikurang 6 kuadrat sama dengan 100. Nah, selanjutnya persamaan umum lingkaran. X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Hasil akhirnya ialah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. A sama dengan negatif 2A, maka A sama dengan negatif setengah A. B sama dengan min 2B, maka B sama dengan negatif setengah B. Jadi R sama dengan akar min 1/2A dikuadratkan ditambah min 1/2B dikuadratkan dikurang C. Oke, jadi kita lanjutkan. Tentukan titik pusat dan jari-jari persamaan 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikurang 12x dikurang 36 sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan, yaitu dibagi 3, yakni mendapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 4x dikurang 12. Jadi A-nya itu negatif 4, B-nya 0 karena tidak ada nilai dari Y, dan C-nya itu 12. Nah, selanjutnya kita masukkan titik pusat lingkaran P min A per 2, min B per 2. Jadi min A-nya itu min 4 dan B-nya itu 0. Jadi menghasilkan P sama dengan 2,0. Jadi untuk jari-jari lingkaran itu negatif 1/2A kuadrat ditambah negatif 1/2B kuadrat dikurang C. Jadi menghasilkan 4 ditambah 0 kurang negatif 12. Karena kurang negatif 12 itu menjadi plus. Jadi 4 ditambah 0 ditambah 12. Jadi akar 16. Jadi R itu 4. Jadi titik pusat lingkaran itu di titik 2,0 dan jari-jari 4 cm.
Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran tepat di suatu titik dan berpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Titik tersebut dinamakan titik singgung lingkaran. Nah teman-teman, jadi yang pertama itu melalui titik A, X, Y pada lingkaran. Nah, garis singgung di titik A, X1, Y1 pada lingkaran yang memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jari R. Persamaan garis singgung yang melalui titik A, X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat teman-teman. Nah, jika persamaan garis singgung di titik A, X1, Y1 terletak pada lingkaran, maka rumusnya ialah X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, jadi selain menggunakan rumus di atas, persamaan garis singgung tersebut dapat ditentukan dengan mengubah persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ke bentuk X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat terlebih dahulu. Yang B melalui titik di luar lingkaran. Yang pertama itu membuat persamaan garis kutub dari titik A, X1, Y1 terhadap lingkaran. Yang kedua melalui titik potong antara garis kutub lingkaran. Yang ketiga membuat persamaan garis singgung melalui titik potong garis kutub dan lingkaran. Yang C dengan gradien tertentu. Lingkaran berpusat di titik 0,0, maka persamaannya ialah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Jika berpusat di titik AB, maka Y dikurang B sama dengan MX dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Lalu jika persamaannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C, maka persamaannya menjadi Y kurang B sama dengan MX kurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Oke teman-teman, jadi kita lanjutkan di bagian garis singgung lingkaran. Dan contohnya itu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 8X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0 di titik 3,1. Nah, jadi rumus yang pertama itu kita harus mencari A sama B. Dengan rumus kalau A itu setengah dari A, B itu setengah dari B. Nah, A-nya negatif 8. Nah, setengah dari negatif 8 kalian tahu dong, negatif 4. Dan B-nya itu 4. Jadi, setengah dari 4 itu 2. Dan 3,1 tuh X1-nya 3, Y1-nya itu di 1. Jadi, X1 kali X tambah Y1 kali Y tambah setengah A, buka kurung X1 tambah X tambah setengah B dalam kurung Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Jadi kita substitusikan dan menghasilkan 3X ditambah Y dikurang 12 dikurang 4X ditambah 2Y sama ditambah 10 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya itu negatif X tambah 3Y sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgung lingkaran tersebut. Nah, selanjutnya itu garis kuasa. Misalkan ada dua buah lingkaran dan terdapat titik yang memiliki kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran tersebut. Himpunan semua titik-titik kuasa memiliki kuasa yang sama terhadap dua lingkaran akan membentuk suatu garis yang dinamakan garis kuasa. Garis kuasa tegak lurus dengan garis yang menghubungkan dua pusat titik lingkaran. Cara menentukan garis kuasa, misalkan ada dua lingkaran yaitu L1 X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah A1X tambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0. Garis kuasanya L1 dikurang L2 sama dengan 0, atau A1 kurang A2X ditambah B1 kurang B2Y ditambah C1 kurang C2 sama dengan 0. Baik, selanjutnya titik kuasa. Titik kuasa adalah titik yang terletak pada garis kuasa dan mempunyai kuasa yang sama terhadap kedua lingkaran. Cara menentukannya, substitusi seberang nilai salah satu variabelnya. Misalkan X1 ke persamaan garis kuasa akan diperoleh nilai Y1. Titik X1 Y1 inilah disebut sebagai salah satu titik kuasa kedua lingkaran. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke pembahasan kuasa titik. Jadi kuasa titik ini tentukan kuasa titik T1,2. Jadi A itu soal pertama X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X kurang 4Y sama dengan tambah 6 sama dengan 0. Yang B, X buka kurung X kurang 2 kuadrat ditambah buka kurung Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 4. Jadi A
itu K sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 4 dikali 2 ditambah 6 menghasilkan 1 tambah 4 tambah 2 kurang 8 tambah 6 sama dengan 5. Yang B, X buka kurung X kurang 2 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 4. Jadi X kurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Jadi K itu buka kurung X kurang 2 kuadrat ditambah buka kurung Y ditambah 1 kuadrat kurang 4. Jadi kita substitusikan X dan Y nya 1 kurang 2 dikuadratkan dan 2 ditambah 1 itu dikuadratkan kurang 4. Jadi sama dengan 6. Jadi karena titik kuasanya itu bernilai positif atau K lebih dari 0, maka titik T 1,2 terletak di luar lingkaran. Nah, soal terakhir itu diketahui persamaan lingkaran. Yang pertama, X kuadrat ditambah 2X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X dikurang 4Y ditambah 36 sama dengan 0. Jadi garis kuasanya itu L1 dikurang L2 sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Sementara yang L2 X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 12X dikurang 4Y ditambah 36 sama dengan 0. Jadi menghasilkan 14X ditambah 2Y dikurang 42 sama dengan 0. Lalu kita bagi 2 menjadi 7X ditambah Y dikurang 21 sama dengan 0. Jadi 21 kita pindah ruaskan ke kanan, jadi 7X ditambah Y sama dengan 21. Dan inilah yang hasil dari garis kuasa. Nah, selanjutnya titik kuasa pada sumbu X. Kita substitusikan X itu 0. Jadi kita substitusikan Y sama dengan 0. Jadi Y nya 0, jadi 7X tambah 0 sama dengan 21. Jadi 7X sama dengan 21. Karena kita mau mencari X, jadi kita bagi 21, 7-nya kita bagi ke 21. Jadi X sama dengan 3. Jadi kita masukkan rumus yang tadi 3, jadi menghasilkan 3 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikurang 2 dikali 0 dikurang 6 sama dengan K sama dengan 9. Jadi titik kuasanya itu pada sumbu X itu yaitu 3,0. Nah, selanjutnya persamaan lingkaran itu kita mencari di titik kuasa sumbu Y. Tadi kita mencari di titik kuasa sumbu X. Kalau di titik kuasa sumbu X itu Y-nya yang 0, tapi kalau di titik kuasa sumbu Y itu X-nya itu 0. Jadi kita substitusikan 7 dikali 0 ditambah Y sama dengan 21. Y sama dengan 21. Jadi kita masukkan rumus tadi, K sama dengan menghasilkan K sama dengan 0 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurang 2 dikali 21 kurang dari 6. Jadi menghasilkan K sama dengan 393. Jadi titik kuasa sumbu Y itu 0,21.